Siap, gerak. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada Pak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini yang tidak hadir siapa? Amin. Habis masih berduka, Nabil. Rewan. Kemudian sebelum kita lanjutkan, mungkin kesepakatan kelas kita untuk selalu bersih, ini perlu kita jaga. Terus kemudian kelas kita yang telat kebetulan tadi tidak ada telat, sudah rajin semuanya. Alhamdulillah. Kemudian untuk pembelajaran hari ini yang mau kita pelajari yaitu dengan judul permutasi. Tujuan yang dicapai yaitu dengan mengedepankan perilaku beriman dan berakhlak mulia, gotong royong, beraktivis dan kreatif dengan menggunakan metode yang dimiliki sendiri. Nanti saya arahkan untuk dua, mungkin ada yang auditori atau ada yang visual. Saya fasilitasi kedua-duanya. Peserta didik mampu menerapkan rumus permutasi untuk menyelesaikan soal. Kemudian sebagai pertanyaan pemateri, pertanyaan awal untuk masuk pada materi kita, saya kasih teka-teki. Teka-tekinya yaitu saya kasih 3 huruf. Nah, kalian menyusun kata dari huruf ini ada berapa? Apa aja katanya? Hanya tetap dulu, ini yang geser. Terus kemudian yang paling depan huruf P. Masih yang depan huruf P berarti belakangnya Kemudian depan huruf A udah, gantian depan huruf I. Dan jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kata yang berbeda. Nah, terus ini kalau hurufnya cuma 3 huruf, hurufnya 3. Kalau seandainya hurufnya banyak, bagaimana kita menyusunnya? Pasti akan sangat banyak sekali. Inilah tujuan kita belajar hari ini, termasuknya penerapannya untuk menyusun huruf seperti ini. Nanti penerapannya untuk pembuatan password di akun media sosial dan lain sebagainya, pembuatan PIN ATM dan lain sebagainya. Kemudian untuk ini motivasi, kita lihat video sampai akhir. Tutup ya. Kita lihat video. Ini videonya ini tidak perlu didengar suaranya kencang. Videonya loadingnya lama ya, ngelet.
Ini video untuk membuka PIN di HP kalau lupa, tapi menggunakan bisa teori aja ya. Kalau PIN-nya lupa, cuma bahasa Inggris baca terjemahannya saja. Ini perangkat yang membutuhkan dua HP, yang satu untuk dibobol, yang satu untuk membobol. Dan metode yang digunakan adalah metode brute force. Brute force ini dia membuka dengan paksa. Nah, ini brute force ini dia pertama dia menggunakan daftar PIN yang sering digunakan. Dan PIN kalian ada di sini. Ada kombinasi yang sering digunakan. Cuma video ini sudah saya potong, yang bagian awal, yang bagian syarat-syaratnya saya hilangkan oleh kepanjangan. Nanti dia akan mencoba PIN-nya, dan HP yang terbaru kalau dicoba berapa kali dia mengunci terus memberi waktu tempat ya. Semakin lama semakin banyak. Nah, ini ada software-nya. Sebenarnya menggunakan bahasa perintah, bahasa coding. Cuma saya juga belum punya software-nya. Kok bisa ya? Nah, tuh. Yang sebelah kiri yang mau dibuka, yang kanan yang mau dibuka. Perjalanan bahasa perintah ya. Nah, ini juga sini kayak salah, kayak. Tapi banyak ya. Cuma sama aja ada kuncinya. Tidak bisa. Lebih cepat gitu ya. Ya, ini yang kanan kita daftar PIN yang dimasukkan. Nah, ini apa terbuka ini? Iya, ada terbuka. Bisa ya. Terbuka ya. Di video ini sih. Nanti bisa apa enggaknya kalian coba sendiri dikunci. Nanti jangan tidak terbuka. Sekitar 25 menit katanya. Nah, ini untuk mencegah menggunakan PIN 6 sampai 8 digit. Katanya kalau 8 digit bukanya sampai bertahun-tahun. Tapi kalau PIN rata-rata di HP 6, 4. Kalau PIN ATM 6. Resep pabrik 15 kali. Ini salah satu kegunaan untuk permutasi. Selanjutnya kita akan bermain secara kelompok. Jadi kita berkelompok. Kelompoknya kebetulan yang nyebar ya sama aku. Bolehlah. Atau satu baris satu kelompok. Ayo kelompok-kelompok. Ini aja ke belakang aja. Pokoknya pas juaranya tiap baris ada. Ya, 3 apa 5 kelompok. Semakin sedikit kan aktivitas kelompoknya semakin beraktivitas semua. Ayo, kita kelompok.
Ya kelompoknya itu Pak, mereka itu bebas semua. Jangan buat. Sudah membentuk kelompok ya. Kemudian kita bagikan ya. Pas dengan videonya juga ya, silakan dibaca videonya. Petunjuk ini enggak. Langsung saja ke halaman 2. Temukan banyak kata berbeda yang dapat disusun dari huruf rubrik ini. Anti. Anti. Ini berlawanan dengan yang biasa dipelajari. Karena yang dipelajari biasanya kan dari rumus terus dikerjakan. Kalau ini kalian yang membuat rumus alias generalisasi. Ini langsung Dibaca aja sama-sama. Itu ada petunjuknya untuk mengantarkan pemahaman ke sini ke bawah. Kolom pertama dapat diisi dengan berapa cara? Sudah ada. Yaitu 5 karena hurufnya ada 5. Kolom kedua, kotaknya kedua bisa diisi dengan 4 karena yang satu huruf sudah masuk di kotak pertama. Dan seterusnya sehingga angkanya menurun 5, 4, 3, 2 dan 1. Nah, dan akhirnya untuk 5 kotak kata yang dapat disusun ada sebanyak berapa? 120 kata hasil perkaliannya. Kemudian cara menghitung yang menurun itu dinamakan dengan faktorial dan disimbolkan dengan tanda seru. Kenapa 0 faktorial dengan 1 faktorial bisa sama? Ya. Kira-kira apa ini? Di logika sebenarnya tidak masuk sih. ya nggak bisa. Logika. Kalau 1 faktorial banyaknya unsur objek, 1 objek pada 1 tempat berarti ya 1. Nah kalau nggak ada objeknya, tempatnya nggak ada, cara menyusunnya nggak bisa disusun. Jadi untuk 0 faktorial ini spesial. Kenapa spesial? Karena di nalar dan akal itu nggak masuk, jadi dia diabstraksi saja dan kemudian dibuat aksioma. Aksioma itu apa? Kesepakatan. Sepakat kalau 0 faktorial 1. Dan ini juga sudah disesuaikan dengan penggunaannya. Nanti kalau digunakan tidak menimbulkan masalah karena sudah dianalisis. Terus kemudian bawahnya itu yaitu definisi faktorial itu sendiri, 0 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial dan seterusnya sampai n faktorial. Sehingga disimbolkan cara menyusun objek. Oh iya, saya kelupaan. Jadi kita namakan nama kelompoknya belum saya kasih. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok 5
Apa kesimpulannya dari ilustrasi seperti ini? Yang ada di LKPD yang biru. Oh, di sini lengkap semua ya. Dan di punya saya, yaitu yang dalam kotak. Permutasi n objek sebanyak n, yaitu sebanyak n faktorial. Ya. Kelompok 1, bagaimana kesimpulannya? Permutasi sebanyak n objek pada n tempat sebanyak n faktorial. Oke, mungkin ada yang tanya dari pemerintah atau dari komen yang saya tanya tadi, ada yang kurang jelas? Silakan. Jelas? Jelas. Ya, kalau sudah jelas, kita lanjut ke tahap yang lebih berat, yaitu di kegiatan 2. Kegiatan 2 diberikan huruf-huruf yang lebih banyak, sehingga hurufnya menjadi komplit alias lengkap. Kenapa Pak Marianto enggak nulis hurufnya lengkap saja? Ini kayaknya tapi tadi malam tuh kita lihat ada masalah yang mengganjal, jadi enggak jadi saya bikin lengkap. Saya bikin komplit saja. Ini hurufnya ada berapa? Ada 7. Ada 7 ya. Kemudian disusun pada tempat sebanyak 4. Jadi tempat untuk menyusunnya dengan huruf yang akan disusun lebih banyak yang mana? Lebih banyak hurufnya. Kalau seandainya lebih banyak tempatnya, apa yang terjadi? Komplit, kurang alias mustahil, tidak mungkin bisa dilakukan. Ya, silakan lihat ilustrasinya di bawahnya. Kotak pertama bisa diisi sebanyak 7 huruf. Yakin 7? Oke. Ya. Coba dihitung lagi hurufnya. 6 atau 7? 7. Hurufnya 7. Dan berlaku sampai kotak keempat. Apakah ada yang kayaknya tidak masuk akal di LKPD tersebut? Ada yang nggak masuk akal nggak? Saya Pak. Kenapa huruf komplitnya kotaknya harus 4? Kenapa nggak sampai 7? Karena biar terjadi permasalahan, sehingga dengan permasalahan kita akan berpikir bagaimana solusinya. Namun dari gurunya tentu sudah menyiapkan solusinya ya. Muridnya disuruh nyari dulu. Ya. Kalau tidak ketemu, kalau ketemu ya alhamdulillah, murid saya sudah bisa sendiri. Kenapa itu kok cuma 321 ya? Apa namanya? Cuma 4 kotak. Iya. Padahal kotaknya ada 4, tapi kok 321. Dari mana dapatnya? Kelompok 3 dari mana dapatnya? Kenapa kok bisa 321 menyebutnya? Oh 3 ini ya? 4 ya. Kenapa bisa jawabannya 321? Oh kelompok 3 masih lihat yang pertama, persebutan pertama penyebutnya. Kenapa? Siapa? Di bawahnya. Ini loh kenapa 321 padahal kotaknya 4.
Kayaknya kelompok 3 bingung ya, selain kelompok 4 bagaimana? Ya ini kenapa ini 321 padahal ini kotaknya 4? Karena sisanya tanggalnya ada 3 karena kotak 4 kan 4 huruf 4 kurang 1 ada 3 terus sisanya ada lagi 3 kurang 1 jadi 2 kurang jadi 1 makanya sisanya 321. Terus sisanya itu kan Pak taruh di bawah Pak, jadi per. Oh, sini taruh di bawah ya. Berarti huruf-huruf banyak untuk kurang itu di bawah. Tapi yang untuk kurangi kan 7 kurang 1, 6 kurang 1, 1 semua itu kurangi, yuk. Mungkin kelompok 5 bisa menjelaskan kenapa ini bisa 321 penyebutnya. Kenapa ya 7 kurang 4? Ya Pak. Oke, betul kelompok 5, tepuk tangan. Ya enggak, ya kelompok 2 mungkin bener cuma terlambat dikit, kalah cepat satu. Berarti 7 dikurang 4 7 dikurang 5 Berarti yang kotak yang ditulis di bagian satu berarti Ya ternyata dari 7 faktorial itu yang tidak terpenuhi angkanya ditaruh di bawah. Kan 7 yang terpenuhi 7, 6, 5, 4 kotak. Nah, adiknya 4 yaitu 3 ditaruh di penyebut. Karena dia nggak dapat kotak. Nah, kalau misalnya konfliknya kotaknya cuma 3 masih berarti. Iya berarti ya adiknya 4-nya ikut ke bawah. Berarti penyebutnya 4, 3, 2, 1. Iya betul. Yang tidak kebagian ditaruh di Dimana kotaknya dari soalnya? kotaknya, iya dari soalnya, dari yang membuat soal. Suka-suka yang buat soal. Nanti kalau misalnya hurufnya ada 50 kan, tapi kan kotaknya cuma ada 2, itu kira-kira angkanya banyak apa dikit? Nah, jawabannya sedikit. Tinggal tambahkan 5. Karena penyebutnya kan sedikit, penyebutnya udah banyak, jadi sisanya yang dibagi kan tinggal sedikit. Nah dari baris terakhir itu yang 7 faktorial sama dibakar 7 dikurang 4 difaktorialkan itu sampai ke kesimpulan. Mungkin kelompok 2 bisa menyimpulkan mungkin kesimpulannya. Permutasi sebanyak n objek pada k tempat bagaimana? Jadi hasilnya itu n faktorial per dalam kurung n kurang k faktorial. Ya, betul. Kalau kelompok 6 kelompok 6 tidak ada ya. Kelompok 5 lagi. Kelompok 5. Kelompok 5 kesimpulan apa yang dapat disimpulkan? Permutasi n objek pada k tempat sama dengan n faktorial per dalam kurung n kurang k dalam kurung faktorial dengan syarat k lebih kecil daripada n. Kenapa k harus lebih dari kecil dari n kelompok 1? Karena K itu tidak mungkin lebih dari Nah, kalau seandainya lebih dari apa yang terjadi? mustahil. Mustahil. Karena tadi pertanyaan sudah diomongkan. Mustahil. Ya, itulah untuk kesimpulan kita pada hari ini. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak ada, saya yang bertanya dulu. Iya Pak. Iya, ini saya bertanya soal latihan. Latihannya ini ya.
ini soal latihannya, silakan kerjakan. Individu. Kelihatan. Kira-kira ada yang tidak bisa nggak? Bisa ya. Sudah siap. Nomor satu tuh kotaknya terserah kita apa. Nomor 1. Berarti kok Iya, nomor 1 itu MPN. Nomor 2 baru MPK sama nomor 3. Huruf yang sama dianggap 1. Berarti E-nya itu 1, Pak. Iya, huruf yang sama dianggap 1. E-nya ada berapa? 2. A-nya 1. Selain E, 1 semua ya? Jadi gimana tuh? Iya, dimasukkan ke rumus aja. Rumus MPN. Jadi 8 huruf apa 9 huruf? 8 di 8 huruf. 8 huruf. Berarti yang itu dijadikan satu. Iya. 8 dulu. Langsung coba ya. Silakan, 8 kali 1 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 40 itu 320. Kalau yang nomor 2 ini yang nomor 1 kan dimasukkan huruf, yang dimasukkan rumus MPN selesai. Jadi Kon gawe kata 38 dan 9 kali 5 21 selesai. Nomor 2 nomor 2 yang A 4 pemudi dan 3 pemudi, 4 muda dan 3 pemudi. Yang A ini caranya yang pemuda itu berdekatan di tepi dan pemudi di tengah. 3. Berarti pemudanya tuh, pemudanya tempatnya 2, pemudanya ada 4. Terus dipisahkan, pemuda yang sana 2, pemuda yang sini juga, ya kan? Ya. Terus pemudinya 1, berarti pemudinya NPN 3P3, pemudanya 4P2, nanti dikali 2, kan sama satu sini 1. Masuk belum? Kalau yang A, iya yang A. Yang A itu kan nanti dia gini. Ini pemuda, ini pemuda, ini pemudi. Yang tengah ini NPK, yaitu berapa tadi? 3P. Mas, yang tengah itu NPN 3P3 kan pemudi. Yang tengah ini baru 4P2, sini 4P2. Oh iya Pak. Iya, nanti hasilnya dikalikan. Iya, sini dikalikan. Itu yang A. Tinggal hitung ya. Kalau yang B ini gimana? Duduk secara bebas. Berarti tidak dilihat pemuda pemudi, dianggap sama. Berarti total 4 tambah 3 yaitu 7. Jadinya
7 P7. Terus Kemudian kalau yang C berselang-seling pemuda dan pemudi. Ini gimana nih? berarti ini Pak. Berarti Ya, satu empat arah. 3P terus habis itu Bisa ada berselang-seling pemuda dan pemudi. 3P3 Karena 4P3 sih Pak. Kemudian 4P3. Apa bedanya dengan yang B? Kalau yang B ini 7 tapi kalau yang C terselang-seling pemuda dan pemudi, berarti dia menempati susunan ini, Pan. Pemuda, pemudi, pemuda, pemudi, ya, pemudi. Berarti yang pemuda dipisahkan MPN, pemudi dipisahkan MPN, hasilnya dikalikan. Kan kemudian tempatnya 3, kemudian 3, 4. Bedanya Pas sesuai jumlah, cuma dipisahkan sendiri-sendiri. jadi 4P 4P2 4P Enggak MPK, masih MPN, cuma dia dipisahkan sendiri, pemuda sendiri, pemudi sendiri. Nanti hasilnya baru dikalikan. Ada yang masih bingung sampai nomor 3? Ini nomor 2. nomor 2 yang A. Yang A itu ini sini 4P2, sini 4P2, ini 4P4. E3P3. Kan bunyinya 3. Ya. Sudah oke? Itu dikali Pak. Iya, itu hasilnya kali. 4 berarti itu dikali 2 berarti Iya, 4 ini kali kali. 8 ke 4 Iya. baru dikali 3P3. Iya. Kok bisa Kan kali berapa? Kali 2 tadi Pak. Oh. Ya nanti hasilnya itu terus kali 2. beda Beda ya? Beda Pak. ya Berarti yang nggak dikali 2 ya, berarti dikalikan aja. Oh ya beda ya? Beda Pak. Dikali aja sekali dulu. Cuma kalau begini ada kelemahannya. Kelemahannya itu yang kelewat itu, misalnya si A udah di sini kebetulan masuk stasiun A. Nah itu jadinya dikali gini apa dikali 2 jadinya? Kayaknya dikali 2 lah ya. Kalau dikali dengan hasil ini, nanti bisa jadi sini masuk sama sini masuk juga. Sama kan nggak mungkin. Satu orang masuk di tempat bersamaan. Berarti dikali 2 berarti ya. Kali yang nomor 3. Sebuah pasal terdiri dari 4 huruf. Ini ada posisi dengan huruf A. Berarti ini NPK. K-nya adalah 4. N-nya ya abjad sampai H. Ya silakan dikerjakan terus sudah selesai dikumpul. Ada yang sudah selesai? Dari awal ada yang masih bingung mungkin kemarin tidak masuk waktu pengisian tempat, tapi nanti kayaknya itu lebih besar Pak kalau yang itu. Makanya kalau saya itu lebih besar yang A kan N-nya kan kalau kali 2 kan N-nya jadi 8. Oh gini aja, hasil ini kan 2 yang sama ya, ini kali ini itu kali 2 beda. Ya tadi kan kemungkinan pertama ini kali ini isinya. Tapi kelemahannya jangan-jangan yang kita masuk sini pas ini masuk sepak bola karena objeknya ada yang sama. Jadi ya ini kali itu kali 2 aja. Maksudnya kan ini masuk ini 2 kali angkanya. Tapi iya nanti kalau kita kalikan hasil 4P2 nya jangan itu masuk yang sama serempak. Tinggal juga aja gitu kesimpulannya.
ini soal Ya, ya karena jamnya mau habis silakan ditutup. Terima kasih pada hari ini kita sudah belajar permutasi yaitu NPN permutasi dari n objek sebanyak kata part. Kesimpulannya tadi yaitu banyaknya cara sebanyak n faktorial. Kemudian kesimpulan yang kedua untuk permutasi n objek pada kata part yaitu kesimpulannya sebanyak n faktorial dibagi n dikurangkan difaktorialkan. Untuk pelajaran berikutnya yang mau kita pelajari yaitu ada permutasi siklis dan permutasi sebanyak P objek, Q objek, dan S objek. Mungkin itu saja untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum.